Oke, oke guys, balik lagi bareng gue ya, Andri. Di video kali ini, seperti yang ada di depan kalian, gue bakal coba pengen pasang filter racing ya. Sebenarnya ini filter racing dari CPO ya, CPO yang kemarin gue juga pakai karbu dari CPO juga, dan di sini gue pengen pasang filternya juga pakai CPO ya. Ini filter racing tuh yang model jamur, kalian bisa cek aja sendiri ya. Nih akan coba lihat. Oke, dan di sini kenapa gue memilih filter racing, karena sebenarnya di karbu gue itu masuk ke filter standarnya, cuma karena pas pada saat RPM ke atas dia agak sedikit kayak ngempos ya, kayak agak ngempos, kayak kekurangan angin gitu. Nah jadi kalau dibawa laju itu kayak sudah RPM atas dia kayak ngempos banget, tenaganya nggak ada. Jadi di sini gue mungkin pengen coba ganti ke filter racing. Nah ini dari CPO ya, dan gue baca-baca juga di produk CPO ini dia sudah PNP ya, sudah PNP pemasangannya, dan juga nggak bakal bikin karbu bakal ngempos atau karbu nggak bakal ngok. Itu sih yang ada gue baca di CPO, karena ini sih dia sendiri sih karbu CPO ini filternya ini sudah di reset memang sih dari CPO nya, dan juga sudah diperuntukkan juga untuk karbu PE P24. Nah di sini kalian bisa lihat tuh, ini ada CPO Cool Power. Jadi di sini memang brand memang dari CPO ya, dan di sini juga kalian bisa lihat tuh lubangnya, dia ini di dalam dia loss ya, jadi kayak super, kayak nggak ada hambatannya. Biasanya kan ada yang berapa yang bisa dibuka-buka itu loh, yang kayak filter udara racing lainnya. Nah, tuh. Dan bahannya sendiri juga ini kayaknya cukup bagus ya tuh bahannya. Nah dia kayak semacam ada, ini kayaknya ada kawat-kawatnya ya. Nah, kayak ada kawatnya, tapi di dalamnya ini semacam kayak semacam apa ya namanya, kain kayaknya. Nah nanti kita coba tes lah ini di motor ya, di karbu gue juga, karbu CPO juga gue pakai yang PE24 ya. Nah di sini ini untuk coba, gue pengen coba juga open filter. Nah dan sini juga kita sudah dapat klem-klemannya ya, klemannya untuk ke karbunya ya. Semoga pakai filter udara ini tarikan motor gue nggak ngempos ya saat RPM atas. Nanti gue coba juga. Nah dan di sini juga kita bisa lihat CPO ya. Tuh ini ori dari CPO. Nah kalian bisa cek sendiri, nanti linknya untuk teman-teman yang pengen pesan nanti gue cantumkan juga di deskripsi video ini ya. Nah kalau kita open filter, nah satu lagi barang yang mau gue review yaitu ini dia, tabokan akrilik karbu ya. Jadi kalau kalian open filter itu nggak enak kalau nggak pakai tabokan akrilik ya, untuk pelindung tuh, untuk pelindung karbu kalian dari kotoran atau air lah ya. Nah, jadi di sini kenapa gue nggak pakai box filternya aja, sebenarnya bisa pakai box filter, nanti bagian belakangnya itu kan bisa dibolongin tuh, kalian coak, jadi filter karbunya itu masih tetap nyempil di dalam box filter. Jadi box filter tetap dipasang, tapi filter udaranya sudah racing. Itu kan bisa juga pakai itu kalau kalian nggak mau pakai yang akrilik ini ya. Nah untuk yang kenapa gue ganti, karena dudukan box filter punya gue itu sudah rusak ya, sudah patah. Jadi dudukan bautnya, yang pasti dudukan bautnya itu sudah patah, jadi ya lebih baik kita ganti aja ke yang ini.
Nah, untuk di sini kita sudah mendapatkan cuy ya, sudah mendapatkan baut ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri baut-bautnya ada 2. Nah, yang gue senang dari tabokan karbu ini ya, yang gue senang itu di sini kita dapat semacam, di sini kita ada lubang lagi. Nah, biasanya itu cuma 2 ya. Ntar kita buka aja kali ya. Karena nggak kelihatan pasti. Aduh, buka. Ini dia. Banyak banget. Nah ya, ini dapat baut juga, kita juga dapat free stiker ya, stiker tim Nyiprat JS Sopos ya, custom project. Nah, ini stikernya, kalian bisa dapat nanti stiker, nanti linknya juga gue bakal cantumkan di deskripsi video ya, biar kalian bisa yang pengen samaan belinya, nanti gue bakal cantumkan. Nah, di sini ada lubang dudukan baut 2 ya, yang dekat CVT ya, yang dekat CVT. Dan yang gue suka lagi itu di sininya cuy, itu di sininya dia ada lubang lagi, jadi nanti dalam sini kita kasih bracket tuh. Ini dia sudah dapat dari pembeliannya, bracket untuk nanti yang masangnya di dekat dinamo starter ya. Jadi kalau misalnya pakai filter racing, kalau nggak pakai Bosch filter ini kayaknya agak kurang ya, agak kurang. Oke, mungkin review dari gue. Oh iya, untuk ketebalannya ya, tebalnya ini sekitar 3 mili ya. Untuk box akrilik ini tebalnya sekitar 3 mili ya, lumayan tebal. Kalau menurut gue sih ini sudah lumayan tebal, tebalannya 3 mili ya, jadi cocok banget untuk di Mio ya. Oke, mungkin segitu dulu dari gue, kita langsung pasang aja, jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Oke, ya oke guys, jadi ini sudah gue lepasin ya. Nah, untuk bagian karbu tuh sini, ini juga ada box filter gue tuh ya kan. Nih sebenarnya sih karbu PE ini masuk ya di box filter orinya Mio, cuma karena berhubung dia agak sedikit ngempos pada saat RPM atas, jadi gue pengen coba pakai karbu CPO ya, CPO dari, jadi kan karbu gue memang CPO P24, jadi pengen gue coba pakai produk CPO juga. Nah, jadi kalau dari CPO sih pasti dijamin nggak bakal ngempos ya untuk bagian RPM atasnya, dan juga yang ini pastinya bakal PNP. Nah, bakal PNP pastinya lebih ya, pokoknya PNP lah. Aduh, nah, oke cuy, tuh ini PNP, jadi hasilnya seperti ini. Dan bentar, lepas dulu. Oke, sebentar. Nah, ini enaknya gini sih. Nah, karena enaknya pakai filter udara ini sih sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Kalau kalian untuk harian ya, sebenarnya sih dianjurkan menggunakan filter udara standar sih. Kalau kalian menggunakan, diperuntukkan untuk harian ya. Tapi kalau kalian jarang dipakai, jarang-jarang aja ya, sebenarnya motor gue ini harian, cuma ya jarang juga untuk beroperasi. Paling gue pakai untuk kerja ya, jalan-jalan untuk berangkat kerja. Jadi ya agak seperti inilah. Ntar kita akan pasang dulu ya. Sebentar ya. Oke, ntar kita coba lagi kencangnya. Nanti gue juga mau tes apakah
ini enak pada saat RPM atas ya kalau dibawa jalan, karena kalau pakai box filter gue ngerasa kalau di RPM atas dia agak sedikit ngempos, jadi kayak kekurangan angin gitu. Nah, oke, sudah terpasang ya, ini juga sudah terpasang. Kencangin sedikit, oke, aman ya. Nanti kita coba sih untuk hasilnya, nanti tampilannya seperti ini cuy. Nah, jadi kalau kalian pakai karbu CPO ya direkomendasikan filter udaranya juga pakai yang dari CPO ya, karena jika nggak pakai CPO dipastikan dia ada kan yang dijual filter udara di aftermarket ya yang harga 30 ribuan itu kalau menurut gue sih kurang rekomendasi ya buat teman-teman pakai itu, karena settingannya juga pasti nanti akan berubah. Kalau kalian pakai produk dari CPO ini dipastikan settingannya tidak berubah sama sekali karena sudah di reset oleh CPO nya sendiri ya. Karbu filter racing ini kalian bisa bersihkan sendiri ya. Nah, bisa kalian cuci, pembersihannya juga bisa dicuci, tapi yang pasti harus kering ya, benar-benar kering, jangan sampai basah terus kalian pasang. Kalian harus betul-betul kering. Nyucinya juga gampang, kalian bisa pakai sikat yang halus ya, digosok sela-selanya sini pakai sikat yang halus bisa, dan dipastikan benar-benar kering sebelum dipasang. Dan nanti kita akan coba tes bagian ininya juga cuy, tuh bagian mudflapnya, pabokan karbunya ya. Jadi nanti dia begini akan terhalang ya. Pokoknya seperti inilah tampilannya ya. Oke, gue mau coba pasang sini, kita lihat aja ya sih hasilnya nanti seperti apa. Untuk pemasangan juga gampang ya, nanti bakal gue spill juga cara pemasangannya. Gue nggak ada yang gue rubah di sini. Gue pakai PJ32 MJ, gue pakai 105 ya. Kalau putaran angin di sini gue pakai 2,5 putaran, dari 2,5 putaran ya, gue pakai 2,5 putaran. Terus untuk settingan langsam ini menyesuaikan aja ya, seperti ini. Kalau untuk setelan jarum skate gue di paling atas nomor 1 ya. Nah, ini sudah kuat terpasang, kita akan pasang lagi masuk ke motor. Oke, ciao. Nah, oke cuy, jadi ini sudah gue lepasin ya, tuh udah terlepas, tinggal kita pasang tabokan karbunya ya, nih tuh. Dan juga ini karena berhubung gerimis sih cuy, jadi kayaknya gue bakal agak cepat aja sih pasangan, nanti keburu hujannya makin deras ya, kita nggak sempat pasang. Tapi kita coba akan pasang dulu ini tabokan akriliknya, oke? Jadi kalau kalian pengen pasang tabokan akrilik seperti ini ya, kalian harus pastikan buka dulu soknya karena nanti harus diangkat ya. Terus ini juga sudah terpasang ya, yang sebelah sini nah, sudah terpasang ya. Ini kuat sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai L-nya itu sebenarnya sudah kuat sini, kokoh juga tuh, nggak goyang sih dia, keras ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Dan sekarang kita bakal pasang lagi karburatornya. Nah, ini yang paling bagian utama, ini karburatornya cuy. Kita akan pasang ini ya. Oke, kita pasang dulu karburatornya cuy.
Oke cuy, jadi ini sudah selesai terpasang untuk bagian ini. Tuh, sudah dipasang dan ini kuat sudah ya. Dan ini juga pastinya PNP ya untuk bagian filter udaranya, nggak bakal juga nanti dia jadi apa namanya ngempos lah kalau di RPM atas ya. Terus di sini juga sudah terpasang untuk bagian tabokan akriliknya. Tuh, ini kuat banget ya. Ini kuat banget, dan sebelah sini juga sudah terpasang tuh. Jadi penampilannya seperti ini kalau dari jauh tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini motor gue kotor karena ini juga musim hujan cuy, jadi ya seperti inilah keadaannya ya. Ini jadi seperti ini, ini sudah pasang. Nanti kita bakal tes untuk hasilnya nanti seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen open filter tapi nggak mau filternya itu kotor, ini bagus banget tabokan akrilik karbonya ya. Link pembeliannya nanti bakal gue cantumkan di link deskripsi video ini ya. Jadi untuk tabokan akrilik dan juga filter udara racing dari CPO ya, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh filter udara racingnya. Nah untuk selang hawa itu yang dari sini ya, selang hawa ini gue sambung taruh sini aja sih cuy, ke atas. Tapi ini kayaknya kurang panjang sih, nanti bakal gue ganti juga pakai selang hawa dari Uma Racing, kayaknya bisa pas banget ya. Nanti bakal gue ganti lah, nanti ditunggu aja lah konten-konten video selanjutnya ya. Mungkin di sini masih ini aja dulu sih untuk pemasangannya tabokan akrilik. Jadi mungkin gitu aja, simple video dari gue ya. Oh ya, ini gue coba mau tes dulu ya. Gue bakal coba tes hidupin motornya. Oke, ini sudah gue nyalain ya. Bentar. Nah, ini jadi untuk settingan filter ini sendiri dia sudah PNP tanpa mengubah settingan apapun di dalamnya, karena ini memang sudah didesain dari CPO nya sendiri untuk karburator PE ya 24 tuh. Jadi tanpa perubahan sedikit pun. Untuk PJMJ di sini gue pakai yang ukuran 32, PJ gue pakai ukuran 32 dan MJ gue pakai 105 ya. Untuk jarum skep gue pakai yang paling atas, di kelipan paling atas jarum skepnya. Dan suaranya juga sama kayak pakai filter ya. Ya memang iya, karena kan di sini gue pakai filter sudah ya kan. Karena kalau nggak pakai filter tuh suaranya kayak belebek gitu nah. Oke, ya mungkin segitu dulu video dari gue. Jika teman-teman suka dengan konten-konten gue nanti, atau ada pertanyaan yang bingung, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Jadi nanti bakal gue jawab sih. Oke, ini gue mau rapikan lagi sebagian CVT mau gue pasang, dan juga workshopnya juga mau gue pasang. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jika kalian ada pertanyaan, mungkin bisa aja tulis kolom komentar.